Apa hukumnya bagi pedagang yang meminta tolong dengan dukun agar dagangannya laris? Dosa besar. Dan kalau dia percaya dia bisa kufur. Nggak boleh teman-teman sekalian. Dagang biasa dagang. Dagang itu modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal. Percaya teman-teman, demi Allah laku. Nggak usah pakai dukun, nggak usah pakai pelaris ini. Nggak perlu. Terima uang, tepuk-tepuk uang itu. Siapa nggak tanya itu? Kenapa tepuk-tepuk? Supaya laris. Pokoknya kertas bisa ngelarisin. Nggak ada hubungannya, Nggak ada hubungannya sama sekali. Coba teman-teman, pelajari ilmunya itu, cari modal yang halal, kemudian produknya juga berkualitas bagus, jual baju yang memang bagus, warnanya, coraknya, segala macam, sesuai dengan syariat. Laku kok insya Allah. Sistemnya juga jangan pakai hal-hal yang berbau riba atau dolar dan seterusnya. Insya Allah laku. Di Saudi dekat Masjid Haram semua orang kaya raya itu banyak. Nggak ada pakai pelaris tuh. Dagang biasa. Jual sandwich, jual jus. Laku. Orang laku. Kan gitu. Jadi nggak perlu semua ini teman-teman sekalian ya. Semoga Pak Ustaz selalu bahagia dunia akhirat. Amin. Sama-sama. Bagus juga kalau semua penanya begini nih. Mendoakan. Apakah sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal masih bisa diterima? Jika sedekah itu dari anaknya, tentu saja. Jelas, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim kan? Kalau anak Adam meninggal dunia, maka semuanya amalnya terputus keluar dari 3 sumber, diantaranya sedekah jariyah. Ya, sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menjadi ahli warisnya setelah dia meninggal. Saya ingin menanyakan, apabila melihat wanita auratnya secara tidak sengaja lalu kita segera memalingkan pandangan kita, apakah itu berdosa? Dan apakah ada pembersihan dosanya? Ustadz pernah bilang mendengarkan musik di mall dan tidak sengaja tetap ada pembersihan dosa itu. Tentu saja kalau tidak sengaja, beda hukum melihat ya. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, pandangan pertama ya, bukan rezeki. Ini fatwa lain ini, bukan dari saya ya. Jadi pandangan pertama itu belum dihitung, belum dicatat. Dan pandangan selanjutnya yang dicatat. Pandangan pertama ini ulama rincikan adalah tatapan yang tidak sengaja dan segera memalingkan. Bukan pandangan pertama melotot sejam gitu kan. Itu salah. Apakah mendatangi dukun urut juga tidak dibenarkan? Saya pernah mengalami patah tulang dan berobat melalui dukun urut. Bagaimana hukum pengobatannya karena proses penyembuhannya tidak dapat diterima akal sehat? Apakah ada sihir di dalamnya? Ini sama juga butuh rincian tadi saya. Ada orang murni alami, seperti misalnya orang olahraga tiba-tiba kejang betisnya, lalu kemudian diurut sembuh, bisa terjadi kan? Refleksi bisa terjadi. Orang sakit kepala diurut sembuh, ya, itu insya Allah tidak ada masalah. Tergantung ini dia pakai apa nih? Kayak tadi misalnya, alangkah baiknya kalau memang ada teman-teman yang langganan dengan tukang-tukang urut, biasanya gitu ada yang dipanggil ke rumah, gitu kan? Ya mungkin sesama jenis laki-laki sama laki-laki mungkin. Bapak-bapak, teman-teman ikhwah capek lalu ada langganannya, boleh ditanya muslim ya misalnya, terus kemudian ditanya bagaimana ini, apa ini sebenarnya yang dilakukan ini, urut apa, oh ini refleksi Pak murni gini, ada gunakan jin, enggak ada, ya sudah alhamdulillah kita tanya, enggak masalah. Saya pernah ada orang refleksi datang, langganan saya datang ke rumah, saya tanya pakai jin enggak, saya tanya. Orang mukmin harus jelas, fi sarahatin raha, di setiap keterus-terangan ada kejelasan. Dia bilang nggak ada Pak Ustadz, ya sudah alhamdulillah. Ya. Kalau pakai jin nggak bisa ini, jangan urut saya. Di rumah saya jika ada yang ingin mengadakan acara, contoh pernikahan beberapa hari sebelum acara, mereka datang ke tempat orang tua setempat atau kiai membaca Al-Quran kecil, lalu didoakan oleh beliau, dan ketika pulang Al-Quran tersebut diletakkan di atas pintu bertujuan agar saat acara tidak turun hujan. Apakah ini termasuk hal yang salah? Salah. Jelas salah. Nggak ada hubungannya Al-Quran ditaruh di atas pintu hujan tidak turun. Nggak ada relevansinya sama sekali. Sama dengan kalau pasang lukisan ayat kursi, saya pernah bilang walaupun 10 kali 10 meter, terus antum mengkhayal ini bisa ngusir syaitan. Nggak bisa teman. Ngusir syaitan kalau dibaca. Mau tahu kalau syaitan ada dekat Quran? Sekarang kalau antum tidak bisa tidur malam hari, ambil Quran coba baca. Ngantuk gak? Ngantuk gak? Kok ketawa sih?
Yang buat antum ngantuk itu syaitan. Karena kalau nonton TV nggak ngantuk. Baca Quran ngantuk, berarti ada syaitannya di situ kan? Ada syaitan. Jadi salah kalau orang bilang saya pegang Quran terus kemudian syaitannya terbakar gara-gara kesentuh Quran. Itu nggak benar. Tapi kalau kita baca iya. Kita baca iya. Quran suci. Gitu kan? Tentu syaitan tidak bisa sembarangan menyentuh Al-Quran. Tapi kalau apakah begitu Al-Quran kita sentuhkan ke sebuah tempat lalu kemudian membakar syaitan, itu tidak pernah ada riwayat berhubungan dengan itu. Tapi baca iya, baca pasti membakar syaitan, nggak mungkin tidak. Ayat-ayat Al-Quran bisa memusnahkan dan membunuh syaitan itu. Selama ini kita melihat kecelakaan pada saat mudik merupakan musibah. Berdasarkan yang Ustaz sampaikan, berarti mereka mati syahid karena kecelakaan berkendaraan. Benarkah demikian? Benar, itu dalil yang ada. Gitu kan? Bagaimana dengan kecelakaan kereta api yang banyak memakan korban? Bila ini disebut mati syahid, mengapa tempat kejadian kecelakaan itu menjadi tempat angker atau banyak penampakan? Bagaimana menyikapi ini? Mana yang angker itu? Coba. Mana yang angker? Angker itu menurut Anda? Gak ada. Tidak ada rukun tayangan dalam Islam, tidak ada tempat angker, nggak ada. Orang yang mati, kalau dia beriman senang di kuburannya, kalau dia orang ahli maksiat sedang disiksa. Nggak ada waktu ruhnya keluar gentayangan ganggu orang. Nggak ada itu. Gimana caranya? Kita sudah punya konsep dasar dalam Islam. Saya pernah kasih contoh, kalau ada satu rumah orang pernah bunuh diri, di Indonesia pernah saya tanya jemaah saya, mau beli nggak rumah yang ada orang bunuh diri? Nggak mau Ustaz. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan nih. Baik, saya kasih contoh nih. Orang gantung diri, bunuh diri. Ada banyak orang tidak mau beli rumahnya. Kita simpan contoh ini. Contoh yang lain. Orang dibunuh sekeluarga. Mau dibeli rumahnya nggak? Nggak mau Ustaz. Kenapa nggak mau? Ya karena ada ruh gentayangan. Saya bilang jelas dalam agama tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Mustahil. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari. Kalau orang beriman, maka ruhnya akan keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi, kemudian akan masuk ke dalam kuburan dan akan menikmati kuburnya taman dari taman surga. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke kuburan dan akan menjadi lubang dari lubang neraka sampai hari kiamat. Enggak ada waktu untuk mengganggu orang, gitu kan? Jadi enggak ada ruh gentayangan, enggak ada tempat angker, enggak ada. Orang tabrakan di situ sudah selesai tabrakan, matang ajalnya mati. Udah dibersihin kotorannya selesai, gitu kan? Nggak ada masalah. Kalau Anda mengatakan banyak tempat angker, berarti orang-orang yang tinggal di kuburan tuh angker tuh. Tapi tinggal jaga kuburan, tiap hari makan, minum, gitu kan? Saya pernah masuk kuburan Jeruk Purut yang di Kemang itu, di tengah-tengah kuburan ada orang tinggal banyak. Sama anak cucunya tinggal di situ, nggak ada masalah. Gitu kan? Jadi pemahamannya harus diperbaikin nih. Saya ikut salah satu bela diri. Di situ kita belajar mengolah tenaga dalam. Sehingga kita bisa belajar mengenal benda dengan energi tenaga dalam yang ada. Misal bisa membaca dengan mata tertutup. Apakah itu tersebut ilmu sihir? Sihir ini. Bagaimana bisa membaca dan tutup mata? Hah? Di luar alam manusia itu. Bagaimana caranya tutup mata baca? Coba tangkap secara akal. Enggak mungkin ini. Hah? Dan teman-teman sekalian, semua ilmu tenaga dalam bagian dari sihir. Gak usah belajar tenaga dalam ya. Bela diri, keterampilan silahkan. Keterampilan pedang, mana, ketangkasan tangan, kaki silahkan. Tenaga dalam untuk apa? Ya. Di zaman Nabi SAW banyak loh ahli pedang. Zubair bin Awam itu bisa membelah dua badannya tentara kafir orang Mekah. Dibelah dua dengan pedang. Ada di antara antum bisa belah dua manusia sekarang? Bagaimana kemahirannya itu radhiyallahu anhu? Luar biasa Zubair radhiyallahu anhu. Dia bisa belah dari kepalanya orang itu dengan pedang, terbelah sampai kemaluannya loh, terbelah dua orang itu. Saya pernah jelasin di kisah sahabat kan, kisah Zubair bin Awam itu waktu tablik akbar. Bagaimana itu teman-teman sekalian? Bagaimana Ali bin Abi Thalib bisa menebas juga orang kafir dari bawah, dari kemaluan ditarik ke atas sampai ke dekat hidungnya terbelah, gitu kan? Itu luar biasa mereka. Itu luar biasa. Ada keterampilan-keterampilan yang luar biasa dikuasai sahabat. Itu enggak ada. Tapi memang keterampilan, ketangkasan yang dia latih itu lain. Dan tidak di zaman dulu dan zaman sekarang sama sebenarnya. Kalau memang itu ilmu tenaga dalam dibolehkan, sudah dipakai oleh Nabi SAW, enak tuh. Dari jauh terlempar. Luar biasa. Untuk apa pakai pedang lagi? Hah? Sahabat pakai pedang, tangkis, serang, berdarah, Rasulullah SAW berdarah. Permainan syaitan. Ya, harus ditinggalkan teman-teman sekalian. Lagian kalau pakai tenaga dalam sudah nggak jantan itu nanti ya. Hadapin, datang gitu kan, lihatkan ketangkasan. Jangan tersinggung ya.
Jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat? Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri, apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat, nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu. Kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar, teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istrinya, itu telepon apa mau dicium gitu. Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian, boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama merincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi, wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu nggak apa-apa, asal jangan hal-hal yang haram seperti dubur, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata boleh membahasakan kepada pasangan, saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allahu a'lam dijauhi ini, dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa. Aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Jika seorang suami memberikan uang kepada orang tuanya tanpa pengetahuan istri, sangat pantas. Kenapa memang? Hah? Ini yang tanya laki-laki atau perempuan nih? Kalau laki-laki perlu saya cambuk ini. Masa bertanya begitu? Nggak perlu. Nggak ada apa kok pamit sama istri? Nggak usah. Kalau uang antum hasilnya nggak usah pamit gitu kan. Ada orang begini nih sengaja melatih istrinya jadi kurang ajar sama dia. Nggak perlu. Kenapa? Antum berikan haknya dia. Ini nafkah kamu, hitung baik-baik kebutuhan rumah, kasih. Selebihnya antum punya hak dengan uang antum. Gimana caranya? Kok bisa gitu? Kalau dia juga punya pendapatan, si istri punya pendapatan, tidak wajib pamit sama antum. Hasilnya dia bisnis sendiri, orang tuanya kasih warisan, nggak bisa antum campur tangan di situ. Dia mau bantu keluarganya kah? Masa harus pamit dulu? Enggak gitu. Kecuali memang uang itu dari kita suami berikan kepada istri, kemudian ada lebihnya, uang bulanan ada lebihnya, dia pamit sampaikan, itu lain. Atau modal kita berikan, atau mungkin istri antum yang punya modal dalam satu usaha, antum laporin, tidak ada masalah. Tapi kalau uang mau dikasih ke orang tua harus pamit, ini enggak. Orang tua itu kan wajib dibakti oleh suami, jelas nggak hukumnya? Jadi ini bukan masalah, oh kok keras sekali sama istri, bukan masalah keras. Kita letakkan batu pada tempatnya, maka akan rapi bangunan tuh, gitu kan? Harusnya begitu. Tetap istri disayangi, dicintai, dilembuti, semua haknya didapatkan sama dia. Tapi jangan kita melampaui batas, gitu. Ada orang subhanallah beli pulsa minta sama istri.
Semua gaji dikasih istrinya. Dia sendiri seperti orang merengek sama istrinya. Ini mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini? Hah? Ini harus diperbaikin, nggak boleh. Ya, jelas ya. Pokoknya kalau dekat sama saya harus jadi jantan benar tuh. Hah? Nggak bisa setengah-setengah. Orang yang sumpahnya mengatakan sumpah ketabrak semut. Apakah sumpah tersebut termasuk berbahaya? Apa ini iseng apa? Hah? Ketabrak semut. Untuk apa ini? Apakah sumpah itu berbahaya? Ya mungkin berbahayanya karena dia permainkan sumpah itu. Tapi untuk apa sumpah begini? Ngomong yang bermanfaat, nasihat, sesuatu yang bermanfaat, ambil ilmu dari orang. Ya akhi, orang mukmin dan mukmin itu tidak boleh ngomong kecuali yang bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu kaidahnya. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus mengucapkan mas, yang khair, yang baik. Ambil ilmu dari orang. Kalau saya targetnya, kalau saya pribadi, setiap kali saya ketemu orang, saya dapat ilmu apa dari orang ini? Saya selalu coba bertanya sesuatu yang merupakan kelebihan dia apa nih, supaya saya bisa dapat manfaat. Jangan kosong, atau dia dapat manfaat dari saya. Itu prinsip. Maka teman-teman kalau mungkin ada interaksi sama saya, mungkin pernah datang, saya nggak mau ngomong kosong tuh. Sesuatu apa sih yang bermanfaat? Ada yang bisa bermanfaat, sesuatu yang kita bisa tanya, ambil ilmu, atau dia dapat ilmu, dia konsultasi, silahkan. Kalau kosong untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Karena umur kita berjalan kan, harus targetnya dari pahala ke pahala, dari pahala ke pahala. Apalagi nih, apalagi, harus begitu. Karena buku amal kita dicatat terus gitu. Maka jangan sia-siakan teman-teman. Cukuplah waktu-waktu dulu kita suka buang-buang waktu kosong. Kalau kita lihat buku amal kita dulu mungkin yang sering kita ngomong kosong, main gaple lah, main catur lah, buang-buang waktu. Apa manfaat? Dari mana itu orang bilang belajar perang dari catur? Bohong tuh. Mana bisa kuda jalannya L? Hah? Emang begitu orang di medan perang? Alasan semua. Apa ini buang-buang waktu kosong untuk apa teman-teman sekalian? Lebih baik antum baca buku. 1 jam, 2 jam baca berapa lembar. Baca Al-Quran bisa 50, 70 ayat, bisa 100 ayat tuh. Kan majelis ilmu antum dengar ceramah lebih baik. Ya, daripada buang-buang waktu karena di pinggir jalan sampai buang waktu berapa jam, berjam-jam. Semoga Allah kasih hidayah. Apa manfaatnya? Olahraga otak, baik olahraga otak juga baca, hafal tuh olahraga otak tuh. Orang yang sering menghafal, kenapa dalam agama dimotivasi hafal Quran, hafal hadis, ya kan? Nabi SAW memotivasi para penuntut ilmu untuk hafal, karena hafalan itu mengencerkan otak lah kalau bahasa kita ya. Hafalan, bukan dengan cara permainan, hafalan itu akan memberikan kepada kita tambahan. Itu yang dinukil dari para ulama kita, makanya mereka menghafal. Kita tidak pernah temukan di dalam agama kita ada istilah teka-teki. Coba antum lihat dari Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada itu Nabi SAW sengaja menjebak sahabatnya untuk menjawab atau enggak ada teka-teki. Jelas A, B, B, jelas. Hafal, kerjakan, tinggalkan, jelas semuanya, gitu kan? Jadi ini yang kita lakukan, sesuatu yang bermanfaat. Karena dari sesuatu yang bermanfaat akan mendatangkan manfaat yang lainnya. Jangan pernah ada waktu kosong. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia harus berkata yang benar, bermanfaat, atau dia diam saja. Saya ini punya sesuatu yang buruk sekali Ustaz, yaitu suka pada istri orang. Antum yang kasih ana nih. Baik. Suka sama istri orang bahkan teman. Saya terus coba lawan hal buruk itu, tapi selalu ada godaan. Terakhir ini baru-baru ini teman SMA saya yang sudah 15 tahun tidak ketemu. Bagaimana ya Ustaz? Kajian rutin Riyadhus Shalihin itu setiap apa saja ya. Tentu saja antum harus lawan akhi, nggak boleh, harus diperbaikin, gitu kan? Tidak ada dalam Islam poliandri, lawan dari poligami ya. Poliandri itu berarti seorang perempuan punya 2 orang suami. Dalam arti kata kalau suami tidak boleh, apalagi laki-laki yang bukan suami. Suami kan halal berhubungan ya, tapi dilarang, haram poliandri. Perempuan punya 2 orang laki-laki, karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak boleh, diharamkan salah seorang di antara kalian itu menimpahkan sperma ya, di atas sperma saudaranya karena ada suaminya, nggak boleh sama sekali. Ini penyakit teman-teman sekalian. Jadi yang mengalami ini harus betul-betul meninggalkan. Taubat nasuha kepada Allah SWT, sujud kepada Allah betul-betul minta agar diselamatkan. Dan saran saya, kalau belum menikah maka segera menikah, karena memang syaitan mengetahui kelemahan antum di situ, gitu kan? Maka ini harus dihindari, ya harus dihindari, segera dilawan, tidak boleh dibiarkan sama sekali.
Jadi kalau pertanyaan bagaimana, maka cara saya tadi adalah taubat nasuha kepada Allah SWT, lalu segera menikah kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, maka lampiaskan semua cinta, kata-kata sayang, apalah, tatapan mata, cumbuan, semua pada pasangan halal kita. Karena biar bagaimana teman-teman sekalian, kalau terlampiaskan, sudah tumpahkan sperma kalau laki-laki, di rahim perempuan istri kita, maka redam itu. Beda dengan kalau tidak berhubungan sama sekali. Makanya ulama membahas peka sekali dalam bab zina. Zina itu akan dibuka oleh syaitan pada saat memang seseorang itu diupayakan bertengkar dengan pasangannya sehingga tidak berhubungan biologis. Di situ terbuka pintu zina. Karena dengan dia emosi, dia nggak mau bergaul kan, dan tidak mau berhubungan intim sama pasangannya, ini membuka pintu zina. Kalau laki-laki tidak beriman sama Allah malah ke diskotik. Kemudian datanglah perempuan tidak benar, kemudian dia keluhkan masalah istrinya, padahal ini perempuan siapa? Gak jelas statusnya. Perempuan ini tahu, dia butuh duit saja. Dia akan masuk ke poin itu, oh istri saya gak mau layani biologis, oh kalau sama saya bisa, dan seterusnya, maka ini kan jadi masalah. Ternyata setelah menikah dengan pelacur itu pun tidak ada kebahagiaan, banyak terjadi begitu. Yang jadi masalah ternyata, dia mau kembali sama istrinya sudah tidak mau, ini jadi masalah baru. Syaitan memang suka mengacaukan kehidupan manusia seperti itu. Menerima one tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin. Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela itu baru halal. Tapi kalau Anda bahasakan tip ini hasil muka masam atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, nggak boleh. Dengan haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa nggak boleh. Ustaz Khalid semoga tidak tersinggung. Istri saya sudah tertarik dengan pengajian Ustaz Khalid. Namun karena Ustaz Khalid poligami, istri saya jadi tidak mau lagi ikut pengajian Ustaz. Sampai saya sendiri jika mengikuti pengajian Ustaz Khalid sepertinya istri saya agak keberatan. Bagaimana cara mendakwahkannya? Hal ini terjadi waktu saya mengikuti pengajian A'agim dulu. Mohon penjelasannya. Sejelas-jelasnya Ustaz. Ini penutup ya. Sebenarnya saya dalam berdakwah, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya, ya. Apa yang sedang saya sampaikan? Hukum dari saya. Ini teman-teman duduk di sini di pengajian. Ini untuk mendengarkan saya pribadi atau ilmu agama yang sedang saya sampaikan. Ilmu agamanya, bukan karena saya berbicara. Yang menyuruh poligami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan juga saya sebagai praktisi karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali istri saya tanyakan, kenapa Kak poligami? Karena perintah Nabi. Saya katakan begitu. Dan saya selalu mendakwahi dia, mendakwahi istri saya supaya bisa menerima hukum Allah SWT ini, sambil saya doakan semoga hati mereka terbuka. Dan saya melakukan itu. Kalau masalah kasus saya menyampaikan hukum Allah lalu istri Anda tidak mau dengar, tidak mau lagi datang pengajian saya, silahkan. Terbuka sekali pintu. Masih banyak selain dia insya Allah yang mau hadir. Gitu kan? Ya, saya tidak pernah terganggu dengan 1, 2 orang, 10 orang yang berhenti ikut pengajian karena saya menyampaikan bukan hukum saya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau benar, dia ikutin pengajian, tidak ada hubungannya. Masalah dia belum bisa menerimanya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya masih kurang, gitu kan? Enggak mungkin karena hawa nafsu dia atau kemauan dia lalu kemudian hukum Allah kita tolak, enggak mungkin itu. Kan gitu. Tidak mungkin, mustahil. Siapapun dai yang takut kepada Allah lalu karena dia tidak mau poligami lalu dia mengatakan jangan poligami jemaah, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, walaupun dia belum mengerjakannya dia harus menyampaikannya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Kalau masalah dia tidak mau hadir silahkan, ahlan wa sahlan. Mau hadir alhamdulillah. Yang penting saya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan saya doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Biasanya justru orang yang kritis nanti malah dia yang hebat menerima itu. Ya. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan insya Allah gitu kan, seperti itulah. Kalau antum mau hadir pengajian yang antum hadiri itu bukan istri yang mengatur. Kenapa harus diatur sama istri? Majelis ilmu antum wajib hadirin. Kalau istri nggak suka terus kita nggak hadir, nggak ada hubungannya. Kan itu. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menentukan perempuan, kalau perlu kamu harus hadir ke pengajian ini. Kita yang tentukan, bukan dia yang tentukan, kok terbalik nih. Kan itu.
Harus perempuan dipimpin oleh laki-laki, bukan perempuan yang pimpin laki-laki. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kacau semua nih nanti. Sudah hukum Allah begitu teman-teman sekalian. Dan dengan dipimpinnya perempuan bukan berarti perempuan terhina. Justru perempuan dengan fitrahnya butuh dilindungi dan dipimpin. Memang gak bisa jadi pemimpin. Memang gak bisa, fitrahnya begitu. Laki-laki Allah siapkan dengan sifatnya, karakternya, fisiknya, suaranya berbeda. Memang untuk nagih utang, antar jenazah, perang di jalan Allah. Emang itu dia, pemimpin. Perempuan dengan lembutnya, dengan air matanya, dengan hamilnya. Memang untuk di rumah, dipimpin, dinaungin, dilindungin. Jangan orang yang memang kasih sering sedih, manja di rumah. Orang yang memang urus anak, kemudian kita suruh memimpin di luar. Nggak bisa, nggak ketemu. Kan itu. Jadi harusnya majelis ilmu yang antum hadir kapan antum mau. Dan jelaskan sama dia gitu kan. Masalah kita belum bisa menerima hukum Allah satu, jangan membencinya. Membenci hukum Allah berarti membenci Allah sebagai penerima hukum. Saya dan siapapun teman-teman dai akan menyampaikan yang benar kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati setiap orang muslim untuk bisa menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat teman-teman sekalian, majelis ilmu gunanya untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Kalau memang kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik, maka tidak usah hadir di majelis ilmu, gitu kan? Ilmu tujuannya untuk menambah ilmu kita, mengubah kita menjadi lebih baik, lebih patuh kepada Allah. Dan dunia ini sebentar, kita akan lalui menuju akhirat. Semua orang yang menolak hukum Allah di dunia, wallah, demi Allah teman-teman, menyesal di akhirat. Menyesal, oh coba dulu saya terima, udah gak bisa, udah meninggal. Allah yang terapkan, tidak mungkin salah hukum Allah SWT. Kita yang harus bisa adaptasi. Kenapa Allah buat Ramadan sebulan ya? Allah maunya begitu, patuh. Kenapa nggak sehari aja Ramadan ya? Allah maunya begitu. Kenapa asar 4 rakaat ya, duhur 4 rakaat? Kenapa nggak digabung aja jam 2 sekali 4 rakaat? Loh Tuhan, kamu maunya begitu. Kitanya harus belajar, gitu kan? Kalau kita protes susah, nggak terima. Di akhirat rugi, di dunia juga rugi, kan gitu. Jadi harus hukum Allah diterima, pencipta. Jadi harus fahamin. Ya, masalah ini, Allahu a'lam. Nah, ini masalah mertua, baik. Ustadz, anak mau curhat. 2 minggu sudah nggak ketemu Ustadz. Rasanya sudah kayak 2 tahun. Ini benar nggak ini? Ana jika pulang kantor jam 5, Ana nggak langsung pulang karena macet perjalanan ke rumah, dan Ana menunggu sholat maghrib dan isya berjamaah karena saya tidak mau tertinggal fadilah sholat berjamaah. Bahkan kalau malam Rabu seperti ini Ana datang ke kajian Ustadz Khalid di Blok M. Namun setiap pulang Ana selalu ditegur mertua. Pulang selalu malam-malam, kamu kan bukan bujang lagi, sudah punya anak. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ana sudah menjelaskan alasannya pulang malam, namun mengingat saya masih tinggal bersama mertua dengan lingkungan keluarga yang belum sunnah, apakah mertua termasuk orang tua saya juga yang bila melawannya termasuk durhaka? Tentu jangan digunakan bahasa melawan. Tetap jelaskan baik-baik gitu kan. Dan saran saya di dalam masalah rumah tangga, saya sering bahasakan ini, dan Anda boleh kembali ke ceramah saya manajemen rumah tangga Islami. Usahakan kalau bisa jangan tinggal sama mertua. Emang termasuk sama orang tua kita juga. Kalau saya tinggal sama orang tua saya, berarti istri saya akan tinggal sama mertuanya, gitu kan. Ibu saya kalau mau nata pasang gorden warna coklat di sana, istri saya pengen warna pink misalnya, ini jadi bentrok ini. Mereka juga punya keinginan masing-masing, gitu kan. Sama halnya terbalik juga begitu. Kalau seorang laki-laki numpang di rumah mertuanya, di rumah orang tua istrinya, maka ini juga sama. Tentu ayahnya, mertua laki-lakinya punya keinginan tertentu, juga ibunya, mertuanya pengen keinginan tertentu, pengen masak tertentu, dia pengen makan yang lain. Saran saya Allahu alam, lebih baik pindah walaupun kos, ya, semampunya. Kontrak nggak apa-apa. Belajar mandiri itu lebih baik. Ini pertama. Karena kita kalau rumah tangga sendiri pertama lebih sesuai dengan syar'i. Karena memang di zaman Nabi SAW pun orang kalau menikah itu tidak tinggal sama mertua, tidak tinggal sama orang tua, mereka pindah. Walaupun itu pas-pasan gitu kan. Kemudian yang kedua, kita leluasa mengatur waktu. Saya juga pernah bahas dalam manajemen rumah tangga Islami, tidak bolehnya orang tua berintervensi lagi ke ada anak-anak. Ini teman-teman sekarang mungkin masih seumuran kita sekarang tahap punya mertua dan orang tua. Mungkin nanti satu waktu kita akan sampai pada tingkat level mereka. Kita akan punya anak-anak nanti. Jadi Anda kalau punya anak-anak nanti, kalaupun mereka sudah menikah, jangan pernah intervensi ke dalam, nggak boleh. Kecuali anak-anak kita minta tolong atau kita lihat kemungkaran. Tapi kalau ada perempuan sengaja datang atau laki-laki sengaja datang sebagai orang tua atau mertua, datang, kamu masain apa anak saya hari ini, kamu kenapa begini, rumahmu kenapa begini, ini nggak boleh dalam Islam, haram, nggak boleh, diharamkan. Ulama mengatakan haram hukumnya
orang tua yang sengaja datang ke rumah anaknya lalu mengatur-ngatur rumahnya, nggak boleh. Padahal itu orang tuanya, nggak boleh dia. Gimana caranya? Rumah tangganya orang nggak boleh lagi dicampur, kecuali kita lihat kemungkaran, salah, emang begitu. Kan itu. Pernah ada terjadi malah mertua datang ke rumah anak mantunya mau kerja dilarang kerja, nggak boleh kerja kamu hari ini. Ini aneh, kenapa nggak boleh kerja ibu? Wah, pokoknya nggak boleh kerja, gitu kan? Hari ini di rumah saja, gantian sama istri lihat anak-anak. Nggak bisa ini, gimana caranya? Cari nafkah wajib, Allah yang wajibkan, ketemu haknya Allah yang wajib dengan, apalagi ini mertua kedudukannya bukan seperti orang tua. Orang tua aja nggak boleh diikutin kalau melanggar, mencari nafkah wajib, harus memang kewajiban gitu kan, Allah bebankan itu. Maka harus kita faham masalah-masalah seperti ini. Saran saya yang pertama adalah coba kalau bisa pindah tempat dengan santun tentunya. Jangan memahami bahwasanya harus langsung spontanitas segala, tidak. Bahasakan baik-baik, ajak istri, komunikasi baik-baik supaya bisa nggak kalau kita rumah tangga sendiri, saya ingin lihat kamu masak sendiri, saya ingin lihat kamu tata rumah sendiri, dibahasakan baik-baik insya Allah. Kemudian juga bahasakan baik sama mertua, terima kasih saya sudah numpang selama berapa waktu di sini, saya bisa nggak mau mandiri insya Allah. Bukan saya bisa ya, saya akan mandiri, langsung dibahasakan to the point, saya akan mandiri biar saya juga merasa bisa ya berkorban buat anak